Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di kesempatan ini pula kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab. Berikutnya kita mengkaji eh, tema yang kelima, yaitu berkaitan dengan kata benda dilihat dari sisi jumlah. Satu, dua, dan jamak. Jadi dalam bahasa Arab nanti dikategorikan benda itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang jamak. Berbeda dengan dalam bahasa Inggris ada single, ada plural, apa satu dan jamak saja. Sedangkan dalam bahasa Arab itu dikategorikan tiga ya, satu, dua, dan jamak. Kita lihat bagaimana perbedaan antara satu, dua, dan jamak dan juga perubahannya ya, perubahan antara ketika rofa, ketika nasab, dan ketika jar. Ternyata ini agak berbeda gitu ya dengan pembahasan ketika pembahasan sebelumnya. Rofanya gimana, nasabnya gimana, dan jarnya gimana. Jadi kalau sebelumnya rofa itu u atau un, kalau nasab itu a atau an, jar itu atau i atau in. Tapi kalau di dalam bentuk jamak, ya dalam bentuk jamak ini berbeda antara bentuk dua dan dalam bentuk jamak juga itu berbeda. Kita perhatikan di sini ada kata tilmidun, ya tilmidun berarti ini satu orang siswa. Tilmidun satu orang siswa. Jadi dari sisi jumlah hanya satu. Jadi antara laki-laki dengan perempuan juga dibedakan ya, atau muannas dengan muzakkar. Contoh tilmidun, kalau perempuan siswi tilmidatun. Tilmidun, tilmidatun ya. Bagaimana? Ini kalau bentuk satu ya, tilmidun, tilmidatun. Bentuknya sama ya. Ya, dibaca dibaca rofanya itu adalah tapi dalam bentuk nasabnya jadi tilmizan ya. Ini normal seperti yang pembahasan sebelumnya, tilmizatan. Jadi kalau dalam keadaan nasab tilmizan atau tilmizatan, dan dalam keadaan jarnya sama seperti biasa, tilmizin, tilmizatin. Nah, ini kalau bentuk satu itu normal ya, tapi bagaimana kalau bentuk dua ya, tilmidun, kalau dua orang siswa itu ditambah alif nun ya, ditambah alif nun. Jadi tilmidani ya. Tilmidatun berubah jadi tilmidatani. Sekali lagi ini dalam bentuk mudzakkar dan yang ini dalam bentuk muannas ditambah alif nun. Ya, perhatikan alif nunnya. Tapi dalam bentuk nasab ternyata tanda di sini adalah rofa. Bentuk rofanya itu alif. Ya, sekali lagi bentuk rofanya alif, bukan lagi dummah seperti halnya di bentuk satu, tapi bentuk rofanya ditambah alif. Ya, ditambah alif. Sedangkan bentuk nasabnya adalah alif ini berubah menjadi ya. Ya, tilmizaini, dua orang siswa. Tilmizataini, dua orang siswi. Jadi alif ini berubah jadi ya. Nunnya tidak berubah, ada tetap aja ni semuanya, tapi alif berubah jadi ya dalam keadaan nasab. Dan dalam keadaan jarnya bukan lagi i atau in ya, i atau in. Sekali lagi kalau ada alif lam di sini, kalau yang bentuk satu itu u atau un ya, kalau ada alif lam ya jadi u ya. Sekarang kalau di bentuk dua ya, sama antara nasab dengan jarnya, yaitu alif yang rofanya itu alif berubah jadi ya lagi. Tilmizaini, tilmizataini. Jadi nasab dengan rofanya tidak ada perubahan, ya tidak ada tanwin juga. Kalau ada alif lam juga sama seperti ini ya. Tilmizani, tilmizaini, tilmizaini. Kalau perempuannya tilmizatani, tilmizataini, tilmizataini. Baik beralif lam maupun tidak beralif lam. Itu dalam kalau dua orang gitu ya, atau dua benda. Nah, kalau dalam bentuk jamak gimana? Nah, ada dua ya, karena tilmidun ini punya dua jamak, baik jamak salim yang apa namanya, yang salim ya, yang
yang beraturan, ada jamak taksir yang tidak beraturan. Kita lihat di jamak salibnya, dia ada waw nun ya, tilmiduna. Ya, ini bentuk laki-laki, tilmiduna, waw nun. Jadi adab rofanya, bentuk rofanya adalah waw, bukan lagi dhammah tapi waw. Tilmiduna. Contoh yang lain muslimuna dan lain sebagainya. Tilmiduna. Ini bentuk rofa ya, bentuk rofa di bentuk jamak mudzakkar salim, namanya mudzakkar salim ya. Saya langsung aja ke mudzakkar dulu ya. Bentuk nasabnya gimana? Berubah waw menjadi ya lagi sama dengan yang di sini, tapi na-nya na ya. Tadi ini na. Tilmizina ya, muslimina. Contoh yang lain muslimina, tilmizina. Tadi nanya tilmiduna berubah jadi tilmizina. Muslimuna berubah jadi muslimina. Sekali lagi tanda rofanya wawu dan tanda nasabnya ya. Berikutnya ketika dalam keadaan jar ya. Jadi sama antara jar dengan nasab tilmizina berubah jadi ya. Jadi nasab dengan jarnya sama tandanya. Nah, bagaimana dalam bentuk muannas? Tilmizatun. Ya, tilmizatun ditambah alif ta yang tadinya tilmizatun ya, kalau dalam bentuk satunya tilmizatun ta marbutoh berubah menjadi ta maftuhah, ta terbuka. Jadi tilmizatun tambi sebelumnya ada alif. Tilmizatun dalam keadaan rofa dan dalam keadaan nasabnya tilmizatin, bukan tan lagi, tapi dia bukan tan lagi tapi tilmizatin ya. Ini kalau gak ada alif lam karena ada tanwin berarti tidak boleh tanwin. At-tilmizati ya. At-tilmizatu. Nah, tilmizatin at-tilmizati ya. Jadi nasabnya kenapa i ya? Karena ini khusus untuk jamak muannas, muannas salim. Jadi jamak bentuk perempuan yang teratur. Ini masih teratur ya. Nah, bagaimana dalam bentuk jar sama antara nasab dengan jarnya sama tilmizatin ya. Tilmizatin. Jadi antara nasab dengan jarnya sama at-tilmizati ya, itu dalam bentuk jamak. Sedangkan dalam bentuk jamak taksir sebetulnya jamak taksir itu hampir sama saja ya dengan bentuk satu, u atau un, i atau in ya, a atau an ya, dalam bentuk rofanya u atau un, dalam bentuk nasabnya a atau an, dalam bentuk jarnya i atau in. Hanya saja ada beberapa bentuk jamak taksir yang tidak boleh tanwin. Nanti dibahas ya. Contohnya ini karena dia talamizu ya, bentuk mafa'ilu. Jadi ada alif, di tengahnya ada alif, setelah alif itu ada 3 huruf contohnya ya. 3 huruf atau 2 huruf juga mahakimu, contohnya kalau mahakimu 2 huruf. Kalau ini 3 huruf setelah alif di tengahnya mafa'ilu, mafa'ilu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Karena dia itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh, maka bentuk rofanya itu talamidu. Jadi tidak lagi tilmiduna, tapi dia punya bentuk jamak taksir ya. Maaf, talamidu ya. Rofanya u ya. Bagaimana di manas ya, karena sekali lagi yang namanya jamak taksir itu adalah hukum asalnya muannas ya, talamidu. Kadang bisa dipakai untuk muzakkar, kadang ya, kadang dipakai untuk muzakkar karena dia itu muannas yang majazi ya, bukan bukan muannas hakiki ya. Laki-laki dan perempuannya hampir sama ya. Bagaimana dalam bentuk nasabnya? Talamidha di fathah ya, karena ini sama. Jadi talamidha di fathah karena dia tidak boleh tanwin, karena dia bentuk jamak taksir yang tidak boleh tanwin. Tapi kalau yang jamak taksir yang lain ya seperti halnya normal, seperti halnya yang ada di bentuk satu. Bagaimana dalam bentuk jarnya? Talamidha juga antara nasab dengan jarnya sama. Talamidha di fathah karena dia itu yang jamak taksir bentuk seperti ini adalah bentuk ghairu munsharif, artinya tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh ya.
karena dia tidak boleh kasroh, maka bentuk jarnya itu fathah, sama dengan bentuk nasabnya. Eee, untuk sementara mungkin kalau yang kalau jamak taksir yang normal, ya seperti halnya normal seperti pembahasan di, poin nomor satu ya ya, maksudnya jumlahnya satu ya, un, an, in gitu kan. Kalau jarnya i atau in, a atau an, maksudnya u atau un. Kebetulan untuk saya ambil contoh ini karena bentuk jamak taksirnya berbentuk isim ghair munsharif. Insyaallah nanti kita bahas isim ghair munsharif, yang salah satunya adalah pola yang semacam ini, mafa'ilu, talamidu, dananiru, dan dinar-dinar, mafahimu. Nah, itu bentuk nasab dan bentuk jarnya berbeda ya. Sama, afwan. Talamiza. Jadi karena dia tidak boleh jarnya tidak boleh kasroh, maka bentuk jarnya di fathah. Mungkin bisa ditanyakan nanti kalau misalkan belum paham. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kata benda dilihat dari sisi jumlah. Mudah-mudahan bisa difahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.